Penyakit ini seperti ini tidak dikendalikan, maka dapat menurunkan kualitas gabah yang kita hasilkan. Seperti itu teman-teman. Halo teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita tentunya masih di channel Yudi Purwo, channel Wong Deso yang selalu berbagi tentang kegiatan masyarakat pedesaan, terutama di seputaran dunia pertanian. Oh ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, udah lama sekali tidak update teman-teman ya, karena ada kesibukan, mungkin ada 3 bulanan lah ya. Nah ini di Purwo tidak update, ini baru kali ini akan update. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang jamur oncom yang menyerang pada tanaman padi. Namun sebelum kita membahas apa obatnya dan apa penyebabnya, terlebih dahulu ya teman-teman, seperti biasa untuk dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, agar ke depan teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru tentunya di channel Yudi Purwo. Oke, mari kita dengarkan sambil minum kopi. Penyakit jamur oncom itu merupakan penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh cendawan teman-teman ya. Cendawan atau jamur yang biasa sering dinamakan itu jamur ustilagu itu teman-teman ya. Jenis penyakit ini biasanya itu menyerang pada tanaman padi itu seringnya itu terjadi pada musim penghujan ya teman-teman, pada musim penghujan. Serangan penyakit jamur ustilagu ini biasanya hanya terjadi pada beberapa bulir saja, sehingga kerugian dari serangan penyakit ini, penyakit jamur oncom ini tidak seberapa mengkhawatirkan teman-teman ya, dibandingkan dengan penyakit yang lain seperti kresek, terus seperti penyakit blas patah leher itu teman-teman ya. Nah itu sangat mengkhawatirkan. Namun jika penyakit ini seperti ini tidak dikendalikan, maka dapat menurunkan kualitas gabah yang kita hasilkan. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu faktor pemicu berikutnya adalah pecahnya bulir sekam ketika awal fase pengisian bulir padi. Pecahnya bulir ini ada kaitannya dengan pemberian pupuk nitrogen ya teman-teman, yang tidak berimbang dengan pupuk kalium maupun kalsium. Selain dari faktor pupuk, ada kalanya juga karena faktor teknis perawatannya yang tidak tepat, seperti melakukan penyemprotan ketika proses pembungaan atau penyerbukan sedang berlangsung, itu kita melakukan penyemprotan. Hal ini menyebabkan sekam padi yang sedang membuka akhirnya tidak bisa menutup karena adanya cairan semprot yang masuk pada sekam tersebut. Itu faktor hujan pada saat pembungaan juga itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Ketika padi kita sedang berbunga namun curah hujan sangat tinggi, artinya hujan sangat tinggi, itu juga sangat mempengaruhi pada tanaman padi kita. Penyakit ustilagu ini tergolong sangat mudah menular ya teman-teman, itu melalui udara atau melalui baju kita ketika kita melakukan perawatan. Kita berjalan lalu baju kita terkontaminasi dengan spora jamurnya itu, lalu kita jalan sehingga dia sporanya itu menempel pada bulir-bulir padi yang lain. Nah itu akan memicu penularan seperti itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu cara mengendalikan jamur ustilagu atau jamur oncom pada tanaman padi teman-teman. Cara yang paling efektif untuk mengendalikan jamur oncom ini atau jamur ustilagu pada tanaman padi adalah dengan menerapkan teknis pola tanam yang baik dan benar.
Karena salah satu pemicu terjadinya serangan jamur ustilago pada tanaman padi ini adalah kelembapan udara yang tinggi. Oleh karena itu, untuk musim penghujan atau biasanya itu kalau untuk musim penghujan itu tanam yang pertama itu menggunakan jarak tanam yang lebih lebar atau menggunakan pola tanam jajar legowo 21 atau 41. Adapun jarak tanaman untuk sistem Tegal itu saya menyarankan untuk menggunakan jarak tanam 30 kali 30. Itu untuk musim penghujan seperti itu teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya seperti yang sudah saya katakan bahwa jamur ustilago ini berasal dari kelompok jamur Basidiomycetes. Maka bahan aktif fungisida yang harus kita gunakan adalah bahan aktif yang kuat untuk mengatasi jamur dari kelas Basidiomycetes tersebut. Untuk mempermudah dalam menentukan obat atau fungisida yang dapat mengatasi jamur ustilago pada tanaman padi, maka di sini saya akan bagi menjadi 2 tindakan dalam pengendaliannya, yaitu yang pertama secara protektif dan yang kedua yaitu secara kuratif. Adapun yang pertama yaitu pengendalian jamur ustilago secara protektif. Tindakan ini merupakan pengendalian sebelum terjadi serangan ya teman-teman, atau bisa dikatakan untuk pencegahan. Adapun bahan aktif yang bisa digunakan untuk pencegahan tanaman dari serangan penyakit jamur dari kelas Basidiomycetes ini adalah golongan ditiokarbamat. Biasanya itu pada kemasan pestisida itu ada kode M3 itu teman-teman ya, seperti bahan aktif mancozeb, terus ziram, monep, propinep. Nah itu adalah beberapa bahan aktif fungisida di golongan ditiokarbamat itu teman-teman ya. Namun yang perlu diingat bahwa penggunaan fungisida dari golongan ditiokarbamat ini sebagai tindakan protektif, yaitu sebelum penyakit menginfeksi tanaman kita. Namun cara ini agak bertentangan ya teman-teman dengan pola pengendalian terpadu. Cara baiknya yaitu menggunakannya adalah sebagai perlakuan benih atau seed treatment dengan mencampurkan fungisida pada air yang digunakan untuk merendam benih, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu pengendalian jamur ustilago secara kuratif. Pengendalian secara kuratif ini merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan ketika jamur sudah mulai menyerang tanaman kita. Adapun fungisida yang sangat kuat untuk mengatasi jamur ustilago ini sebagai tindakan kuratif adalah fungisida dari kelompok metoksiakrilat dengan kode 11 atau benzimidazol dengan kode 1 atau triazol dengan kode 3. Atau teman-teman bisa menggunakan bahan aktif azoxystrobin, terus trifloxystrobin, metilthiofonat, carbendazim, proviconazole atau tebuconazole. Itu teman-teman ya, itu adalah beberapa fungisida yang dapat mengatasi jamur ustilago pada tanaman padi. Selain ampuh untuk mengatasi jamur dari kelompok Basidiomycetes ini, fungisida tersebut juga kuat untuk mengatasi jamur dari kelompok Ascomycetes
dan juga dari kelompok jamur Omycetes. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.